Selamat malam teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan, saya Renalda Heri dari kelas keperawatan C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Dosen pengampu Ibu G. Jewakano MKEP, Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Pengertian dari sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantaran zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Kelenjar endokrin mengeluarkan suatu zat yang disebut hormon. Hormon yaitu penghantar atau transmitter kimiawi yang dilepas dari sel-sel tanggap, responsive cells, tempat terjadinya khasiat itu atau menurut Starling. Mekanisme kerja hormon. Mekanisme kerja hormon pada tingkat sel. Yang pertama, hormon yang bermolekul besar atau polipeptida dan protein tidak dapat sel dan bekerja pada permukaan sel dengan cara meningkat pada suatu reseptor khas di luar membran sel tersebut, merangsang enzim adenilaksiklase dalam sel sehingga terbentuk AMP, adenosin monofosfat siklik. Yang kedua, hormon yang molekulnya kecil atau hormon steroid dan hormon thyroid. Hormon ini mempunyai pengaruh terhadap spektrum jenis sel-sel sasaran yang lebih luas. Hormon steroid menembus membran sel berkaitan dengan reseptor protein khas sitoplasma. Terdapat 8 kelenjar yang ada dalam sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah suatu kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak atau sela tursika, fossa pituitaria osfesenoid. Besarnya kira-kira 10 x 13 x 6 mm dan beratnya sekitar 5 gram. Kelenjar ini memegang peranan penting dalam menyekresi hormon dari semua organ endokrin atau sebagai pengatur kegiatan hormon yang lain dan memengaruhi pekerjaan kelenjar yang lain. Teman-teman bisa lihat gambar pada kelenjar hipofisis di sebelah ini. Fungsi dari kelenjar hipofisis. Fungsi hipofisis dapat diatur oleh susunan saraf pusat melalui hipotalamus yang dilakukan oleh sejumlah hormon yang dihasilkan hipotalamus. Akibat rangsangan susunan saraf pusat, hormon-hormon yang mengatur fungsi hipofisis disebut hipofisiotropik hormon, dihasilkan oleh sel-sel neurosekretori yang terdapat dalam hipotalamus. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Kelenjar ini terdiri dari 2 lobus, lobus dextra dan lobus sinistra, saling berhubungan. Masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Distribusi dalam plasma terikat pada protein plasma protein bone oidin atau PBI. Sebagian besar PBI T4, sebagian kecil PBI T3, terikat pada protein jaringan yang bebas dalam keadaan keseimbangan. Teman-teman bisa lihat gambar kelenjar tiroid di samping ini. Fungsi dari kelenjar tiroid yang pertama, memengaruhi pertumbuhan dan maturasi atau pematangan jaringan tubuh, penggunaan energi total. Yang
mengatur kecepatan metabolisme tubuh dan memengaruhi beberapa reaksi metabolik dalam tubuh. Yang ketiga, menambah sintesis asam ribonukleus atau RNA dan protein, suatu aksi yang mendahului meningginya basal metabolisme. Yang keempat, dalam konsentrasi tinggi, balans nitrogen negatif dan sintesis protein berkurang. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan berat antara 25 sampai 30 mg, berat keseluruhan lebih kurang 120 mg. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroksin adalah suatu peptida terdiri dari 84 asam amino, suatu kesatuan hormon yang diperlukan untuk menaikkan kalsium serum sebanyak 1 mg/sen dalam waktu 16-18 jam. Teman-teman bisa lihat gambar pada kelenjar paratiroid di samping ini. Fungsi dari kelenjar paratiroid itu yang pertama, memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sempit meskipun terdapat variasi-variasi yang luas. Yang kedua, mengatur ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal, mempunyai efek terhadap reabsorpsi tubular dari kalsium dan sekresi fosfor.